أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتقى وصلاحا يا رب العالمين أما بعد. Alhamdulillah hadirin yang semoga senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini kita masih bisa dipertemukan dalam rangka untuk thalabul ilmi, yaitu dari kitab Al-Adab Al-Mufrad. Semoga hadis-hadis yang pernah kita baca, kita pelajari, kita dimudahkan untuk bisa mengamalkannya dan kemudian kita juga mengajarkannya semampu kita. Salawat teriring salam selalu kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seluruh umat beliau yang mencintainya, dan semoga kita kelak pada hari kiamat di surga Allah dikumpulkan bersama dengan beliau. Amin ya Allah rabbal alamin. Bapak Ibu para hadirin yang kita sama-sama hormati, di pertemuan lalu Senin pekan lalu, alhamdulillah kita sudah sampai hadis yang ke-76. Artinya sudah 75 hadis atau 76 hadis kita sama-sama baca di Masjid Al-Furqan ini, dan insyaallah hari ini kita akan membaca hadis yang berikutnya, yaitu 77 dan 78 bismillah. Hadis Nabi SAW itu tidak bisa kita pungkiri merupakan salah satu sumber ajaran agama Islam. Kita mengenal warisan Nabi itu bukan harta, warisan para Nabi itu bukan tanah, warisan para Nabi bukan bangunan, tapi warisan para Nabi bentuknya apa ini? Ilmu. Itu Al-Quran dan hadis, yang siapapun bisa mendapatkannya. Kalau Nabi itu memberikan warisan harta, mungkin itu hanya sebagian orang yang bisa mendapatkannya. Kita mungkin hari ini sudah sudah akan dapat habis. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafirin. Siapa yang ambil warisan Nabi berupa ilmu, berarti dia sudah mendapatkan sesuatu yang sangat banyak sekali. Ini ilmu. Allah berikan ilmu kepada siapapun yang Allah kehendaki. Ini adalah hikmah. Ini adalah hadis-hadis Rasulullah SAW yang perlu untuk kita sebarluaskan. Sebagaimana semangat kita untuk membaca Al-Quran, kita pun juga jangan lupa harus meluangkan waktu, mengagendakan untuk membaca beberapa hadis-hadis yang singkat. Minimal kita tahu hadis tentang akhlak, hadis tentang ibadah, hadis tentang anjuran dan larangan dan lain sebagainya. Kita lanjutkan hadirin rahimahullah, bab yang ke-41, bab man 'ala jariyataini aw wahidah. Bab orang tua yang mendidik dua putrinya atau satu. Jadi di sini keutamaan mendidik seorang anak. Kita tahu biasanya bahasan itu tentang birrul walidain. Di awal-awal kita dulu membahas tentang birrul walidain, bakti seorang anak kepada orang tua. Itu sudah lumrah jemaah. Tapi pertanyaannya adalah, apakah bisa memungkinkan atau tidak orang tua itu dalam tanda kutip mungkin durhaka kepada anaknya jemaah? Maksudnya adalah ya tidak menunaikan hak kepada anak tersebut. Kan sering kali kita sebutkan, oh ini anak durhaka kepada orang tua. Tapi apakah ada orang tua yang kita mengambil istilah tadi durhaka kepada putra putrinya? Kalau jawabannya ada atau tidak jemaah? Ada. Jawabannya ada. Sebagaimana ada anak yang durhaka kepada bapak atau ibunya, begitu juga ada orang tua yang dia nanti akan ya tidak memperdulikan atau tidak memperhatikan, bahkan udah cuek dengan anak-anaknya. Bahkan di sini disebutkan hadis Nabi SAW yang
pernah kita baca, man kana lahu thalathu banat, siapa yang memiliki 3 putri, wa sabara 'alaihinna, kemudian dia sabar ketika mendidiknya, wa kasahunna min jidatihi, dan memberikan pakaian dari yang halal, hasil usaha sendiri. Maaf, bukan dengan cara mencuri, bukan dengan cara membohongi orang, bukan dengan memalah, tapi dengan min jidatihi, dengan cara yang halal, min kasbin thayyib, dengan penghasilan yang halal. Kunna lahu hijaban minan nar, kata Nabi SAW, maka kelak 3 putrinya tadi itu akan menjadi hijab. Apa itu hijab, jemaah? Hijab itu pembatas, tabir, jemaah. Itu akan menjadi penghalang, menjadi tembok. Orang tua itu yang mendidiknya, yang sabar dari siksa api neraka. Kalau dari begitu kita paham, berarti hadirin rahimakumullah, tidak hanya anak yang harus berbakti saja, bahkan orang tua pun juga harus berbuat baik kepada anaknya, sehingga apa? Kebaikan orang tua tadi itu juga bisa menjadi sebab terjauhkan dari siksa api neraka. Kalau dia terjauhkan, ada hijab, ada tembok dari siksa api neraka, masuk mana kira-kira jemaah? Masuk surga kan? Masuk surga. Man kana lahu thalathu banat, siapa yang memiliki 3 putri, wa sabara 'alaihinna, dan sabar ketika mendidiknya. Waktu itu kami juga sudah sampaikan, hadirin rahimakumullah, berarti Islam ini tidak ada sama sekali ya merendahkan atau yang lain terhadap kaum wanita. Semua kita sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi memang ada kodrat-kodrat yang memang itu dimiliki oleh perempuan dan tidak dimiliki oleh laki-laki. Sebaliknya, ada kodrat yang dimiliki laki-laki dan tidak dimiliki oleh perempuan. Tapi di mata Allah Subhanahu wa taala kita semuanya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan Allah kita sama, menjadi hamba yang wajib untuk tunduk dan taat. Semua ibadah kita lakukan hari ini sama. Hanya saja mungkin kalau laki-laki menutup auratnya dari sini ke sini misalnya, perempuan ada juga batasan-batasannya. Tapi kita tetap wajib sholat. Laki-laki perempuan tidak ada bedanya. Siang Ramadan tidak ada keterangannya yang wajib punya seorang perempuan saja atau seorang laki-laki, semuanya beribadah kepada Allah, laki-laki atau perempuan itu semuanya memiliki kewajiban yang setara. Tapi ada beberapa hal yang mungkin itu tidak bisa kita samakan. Seorang perempuan melahirkan, seorang perempuan memiliki perasaan yang mungkin lebih dominan daripada seorang laki-laki, dan seterusnya. Ini merupakan yang kelebihan yang Allah berikan kepada setiap makhluk-makhluknya, yang tujuannya agar kita saling mengenal, agar kita saling melengkapi. Kalau semua orang itu sama, laki-laki perempuan, ya mana? Itu gak ada ini, gak ada ceritanya. Nah, maka jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekali. Ini hadis sekali lagi menunjukkan bahwa saya sangat peduli dengan siapa, lebih dengan seorang wanita. Karena ibu ini adalah al-madrasah al-ula. Ini adalah madrasah pertama kali bagi anak-anaknya. Bapaknya sebagai kepala sekolah, terus apalagi zaman jadi tukang bor, ya, jadi TU-nya bapaknya juga, dan seterusnya. Jadi subhanallah, peran yang dimainkan oleh seorang ayah atau ibu dalam tarbiyatul aulad, dalam pendidikan anak, itu adalah peran yang kalau kita berhasil, surga menanti kita. Tapi kalau na'udzubillahnya seseorang itu mengabaikan hal ini, bukan surga yang dia dapat, tapi apa hadirin? Na'udzubillahnya sebaliknya. Kemudian kita lanjutkan lagi di hadis yang ke-77. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi kitabih al-Adab al-Mufrad. Al-Imam al-Bukhari berkata dalam bukunya, ini buku namanya Al-Adab al-Mufrad, salah satu karya dari Muhammad bin Ismail atau lebih dikenal dengan sebutan Imam Bukhari. Qala hadatsana Al-Fadl bin Dukain, dari Al-Fadl bin Dukain. Qala hadatsana Fitr, dari
dari Fitr. An Surahbil, dari Surahbil, qala sami'tu Ibn Abbas, aku mendengarkan Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ibnu ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang anak muda yang cerdas, seorang anak muda yang hebat, luas ilmunya, itu Abdullah bin Abbas. Ini tentunya harus menjadi panutan ya, jadi uswah bagi anak muda hari ini, harus mengenal siapa itu Abdullah bin Abbas. Usia tergolong jauh daripada usia Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman atau yang lainnya, tapi secara kualitas ini bisa diadu dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Pernah suatu ketika Umar bin Khattab itu memasukkan Ibnu Abbas yang masih muda, yang masih kecil, di majelisnya para veteran perang Badar Jemaah. Jadi Umar bin Khattab punya majelis ya, untuk musyawarah, untuk berdiskusi. Di situ isinya siapa jemaah? Ya, pasukan perang Badar, artinya orang-orang sepuh dan muda secara keilmuan, kemudian dalam banyak hal. Tiba-tiba ada mungkin sebagian sahabat Nabi SAW yang merasa, kok ini anak baru, dalam artian mungkin baru kemarin sore kok dimasukkan ke dalam majelis tersebut. Kita pun juga punya anak seperti usia ini. Kenapa anak kita nggak dimasukkan ke dalam majelis ini juga? Maka kemudian Abdullah bin Abbas diuji oleh Umar bin Khattab. Umar ingin ngetes dan ingin menunjukkan kepada para sahabat Nabi SAW yang di majelis itu bahwasanya Abdullah bin Abbas ini beda dengan yang lainnya. Ditanyalah oleh Umar bin Khattab tentang tafsiran surat An-Nasr, jamaah, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ayat Abdullah bin Abbas ini ayat tentang apa? Idza jaa nasrullahi wal fath. Ini ayat tentang apa? Tentang apa jemaah? Ini tentang dekatnya wafat Nabi SAW, ajal Nabi SAW. Padahal sahabat-sahabat yang senior itu jawabannya beda. Ini maknanya adalah kalau kita ini berperang kemudian kita menang, kita dianjurkan untuk banyak bertasbih, beristighfar kepada Allah saja. Begitu dengan jawaban-jawaban yang sesuai dengan teks Al-Quran tadi itu. Tapi ternyata Abdullah bin Abbas punya jawaban lain. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apabila telah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan kemenangan, dan engkau telah melihat wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia itu berbondong-bondong masuk Islam, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, maka bertasbihlah, pujilah Allah, sucikanlah Allah, dan beristighfar, mohon ampun kepada Allah SWT. Umar bin Khattab ternyata juga punya pendapat yang sama dengan pendapatnya Abdullah bin Abbas. Umar juga sependapat bahwa ayat ini menunjukkan dekatnya ajal Nabi SAW. Karena seseorang itu kalau sudah purna tugas ya Pak, berarti kan sudah selesai. Manusia sudah masuk Islam, berarti sudah selesai tugasnya. Ini yang dipahami, bukan dilihat dari teks ayat, tapi dipahami dari makna atau konteks dari ayat tersebut. Ini dari Rasulullah, pemahaman seorang anak kecil yang bernama Abdullah bin Abbas. Dari situ kemudian para sahabat yang senior paham ternyata ada maksud kenapa Umar bin Khattab itu memasukkan anak ini, yaitu Abdullah bin Abbas, ke majelis ini. Karena apa? Punya ilmu yang tidak dimiliki oleh bahkan oleh orang-orang yang lebih senior. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Bapak Ibu yang saya hormati, ilmu ini adalah fadl. Ini adalah sebuah karunia yang Allah berikan kepada siapapun. Kita perlu ingat, Allah itu berikan dunia kepada siapapun, baik yang dia cintai atau bahkan kepada orang yang dibenci Allah sekalipun. Allah kasih dunia kepada siapapun. Allah tidak peduli ini mukmin, ini ghairu mukmin, enggak beriman, ini salih, ini enggak salih, ini taat enggak taat, semuanya dapat
dunia, artinya semua dikasih Allah SWT. Ya dikasih sehat, ya dikasih rezeki, dikasih rumah dan seterusnya. Tapi Allah tidak kasih akhirat kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai dan Allah ridhoi sendiri. Maka hadirin Allah, ilmu termasuk cara kita untuk mendapatkan akhirat, dan Allah berikan ilmu kepada siapa? Kepada orang-orang yang Allah ridhoi dan Allah cintai. Tentunya ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla, bukan yang malah membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jemaah Allah, yang mungkin bisa kita sisipkan di dalam doa-doa kita, ilmu yang kita pelajari itu adalah ilmu yang membuat kita semakin dekat. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik. Kita ingin memiliki ilmu yang dengan ilmu itu kita bisa dijauhkan dari apa? Maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Kita berdoa kepada Allah, semoga dengan ilmu ini kita semakin takut kepada Allah, memiliki khasyatullah, rasa takut dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa kepada Allah, semoga dengan ilmu ini membuat kita semakin dekat dengan surga Allah Azza wa Jalla. Dan perjalanan untuk belajar itu perjalanan yang panjang, perjalanan yang sangat panjang sekali. Makanya butuh doa yang kuat, butuh tekad yang bulat. Terutama adalah kita mohon kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita hanya mengandalkan kepada kekuatan kita sendiri, gak akan mampu kita hadir, gak akan mampu. Tapi kita perlu untuk mengandalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ali Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau berkata, ma min muslimin tudrikuhu ibnatani fayuhsinu suhbatahuma illa adkhalatahul jannah. Subhanallah. Tidaklah seorang muslim, ini gak cuma muslim tapi muslim juga sama tentunya. Jadi ini tidak hanya pahala, ini tidak hanya khusus bagi orang-orang yang muslim saja laki-laki, tapi pahala ini juga Allah siapkan untuk semuanya, laki-laki perempuan sama, mendapatkan pahala selama dia mau mengamalkannya di sini. Tidaklah setiap orang yang muslim tudrikuhu ibnatani, mendapati dua putrinya, artinya dia bisa bertemu dengan putrinya, dia bisa mendidiknya, kemudian dia bisa merawatnya. Fayuhsinu suhbatahuma, tidak hanya bertemu, tapi apa hadirin? Fayuhsinu suhbatahuma, memperlakukannya dengan baik, dengan ihsan. Jadi bukan hanya sebatas mamin muslim tudrikuhu ibnatan, bukan hanya sebatas dia bertemu dengan anak-anaknya, tapi apa tadi jemaah? Fayuhsinu suhbatahuma, dia memperlakukannya dengan baik. Memperlakukan dengan baik itu bukan berarti semua keinginannya dituruti. Tidak berarti kemudian harus semuanya dituruti. Karena orang tua tentunya lebih paham mana yang maslahat dan mana yang mafsadah, mana yang baik dan mana yang buruk. Ada anak kecil satu tahun, orang yang rakyat minta pisau misalnya, adik dikasih atau tidak gitu? Ya gak kasih mas. Karena orang tua paham ini bahaya. Anak kecil dia taunya mainan. Tapi orang tua memberikan atau dia tidak memberikan, dasarnya apa? Karena dia tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Makanya jemaah, bentuk kasih sayang orang tua kepada anak itu tidak harus selalu dalam pemberian jemaah. Ya sekali lagi, bentuk kasih sayang orang tua kepada putra-putrinya itu tidak harus selalu dalam bentuk pemberian. Boleh jadi ketika ayah atau ibunya itu melarang, tapi maknanya itu adalah kasih sayang. Dapat jadi bapaknya nggak ngasih besok ya, dengan dialihkan dengan mainan lainnya dengan cara yang baik, tapi tetap nangis. Nah, meskipun dia nangis, anaknya nangis, tapi tujuan ayahnya adalah agar tidak melukai dengan mainan dengan pisau tadi. Fayuhsinu suhbatahuma,
memperlakukannya dengan baik, memberikan nama yang baik, kemudian juga apalagi jemaahnya memberikan makan yang bergizi. Cukup atau tidak jemaah? Apakah hanya cukup dengan bergizi saja? Tidak cukup jemaah. Tapi harus ada tambahannya jemaah. Apa? Halal dan thayyib. Nah, thayyib itu kan bergizi, berarti dia secara nutrisi terpenuhi, vitamin terpenuhi, tapi juga harus sama halal. Kalau makanan ini sudah kan sebagian makanan itu sekarang kan insyaallah jemaah ya, jadi ada hitungannya, kalorinya berapa ini, terus ininya sebagainya, lengkap. Tapi jangan kita hanya fokus di situ, kita fokus di mana tulisan halalnya itu. Jadi bukan hanya kita mencari yang bergizi, kemudian kita mengabaikan yang halal, tapi harus kita proporsional, kita padukan dua tadi. Ini makanan halal, itu yang paling utama, dan yang kedua adalah makanan tersebut bergizi. Artinya di sini ya memberikan kecukupan atau asupan yang baik bagi kita semua. Nah, maka di dalam Allah tadi memberikan makanan yang halal. Jangan sampai masuk ke dalam tubuh kita, auzubillah, ke dalam tubuh anak kita sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah lapar banget. Meskipun kita sudah lapar, kita sudah tidak punya makanan, tapi kita tetap ya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan terus kita malah mencari sesuatu yang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin Allah, menjaga makanan yang halal ini adalah salah satu cara kita mendapatkan atau kita memiliki keluarga yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Beberapa persoalan ya yang namanya keluarga seperti yang pernah kami sampaikan bahkan lalu memang tidak mungkin dalam keluarga itu ya berjalan tenang tanpa masalah. Pasti ada sebuah problem. Bahkan ini pun pernah terjadi di Baitul Nubuwah, di rumah Nabi SAW. Ya. Tetapi dengan rahmatullah, bukan masalah itu yang akan kita angkat, tapi adalah apa penyelesaiannya. Hidup ini pasti ada problem. Bahkan orang yang meninggal dunia pun juga punya masalah. Apa masalahnya coba? Bisa jawab atau tidak pertanyaan mereka. Jadi hidup masalah, mati pun juga masalah. Terus gimana? Kan nggak bisa setengah-setengah ya, antara hidup dan layaknya walayak mati. Kayak hidup nggak mati, mustahil. Hidup kita diuji. Apa ujian hidup kita? Ya dengan segala macam syahwat, hawa nafsu. Ujiannya apa lagi? Ujian dengan segala macam yang kita lihat. Ujiannya apa lagi? Ketaatan, sabarkah kita di hadapan ini semuanya? Itu hidup. Mati pun juga ujian. Jadi seperti yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surat Al-Mulk, hidup dan mati itu hanyalah ujian untuk mencari siapa yang paling baik amalnya. Kamu cintakan ini semua sebagai ujian. Hidup ujian, mati pun juga ujian. Dan nanti setelah melewati kehidupan dan nanti melewati alam barzakh, di akhirat itulah jazaa yang sebenar-benarnya. Fayuhsinu suhbatahuma, memberikan nama yang baik, kemudian memberikan makanan yang halal, memberikan pakaian yang apa coba? Pakaian yang apa? Halal, dan pakaian yang tentunya menutup aurat, itu juga bagian dari ihsan. Kita memperlakukan baik. Kita memperlakukan baik di sini teman. Pakaian bukan hanya sekedar pakaian yang bermerek, bukan hanya pakaian yang itu masya Allah jadi brand dan sebagainya, tapi pakaian itu adalah pakaian yang bisa menutup aurat laki-laki atau perempuan sama-sama. Perempuan juga ada auratnya yang harus dijaga, laki-laki pun juga memiliki aurat yang harus dijaga. Fayuhsinu suhbatahuma, begitu juga memperlakukan dengan baik. Apa gimana? Diperhatikan ibadahnya. Manusia ini kalau lapar pasti makan ya. Anak itu kalau lapar pasti apa? Cari makan. Tapi tidak semuanya orang paham. Kalau belum sholat ingat untuk sholat. Yang namanya siapapun itu, anak kecil yang namanya lapar pasti apa? Nangis. Dewasa pun kalau namanya lapar pasti cari makan. Tapi tidak semuanya orang
Kalau dia belum sholat, dia sadar saya belum sholat. Maka kita perlu mengingatkan sudah sholat atau belum. Nah, ini yang perlu untuk menjadi tanggung jawab kita bersama. Fayuhsinu suhbatahuma, memperlakukannya dengan cara yang baik, mendidiknya, mengajarinya. Ilmu kita ini sama-sama jemaah, kita sama-sama juga memiliki ilmu yang sangat sedikit, dangkal sekali ilmu kita. Tapi apa yang sudah kita pelajari, alhamdulillah kita sudah belajar Al-Fatihah, kita sudah belajar Alif Bata, kita ingin keluarga, kita ingin sampaikan, kita ingin ajarkan, kita ingin bertanya jemaah, kira-kira apa ya amal soleh nanti yang bisa terus mengalir pahalanya untuk kita semuanya. Apakah dari sisi tadi kita ngajarin anak Al-Fatihah, apakah kita ngajarin anak tadi Alif Bata dan seterusnya. Jadi kira-kira apa amal soleh yang nanti tetap mengalir kepada kita semuanya meskipun kita sudah balik kepada Allah. Ada satu buku bagus yang bukunya Syekh Shalih Al-Munajjid, Muhammad Shalih Al-Munajjid. Belum yang buku namanya Utruk Atharan Qabla Rahil, tinggalkan kebaikan sebelum kita meninggalkan ini. Jadi tinggalkan amal soleh, kebaikan sebelum kita meninggalkan bumi atau dunia ini. Apa yang akan kita tinggalkan? Apakah kita itu ingin tinggalkan misalnya diri punya harta kemudian membelikan mushaf ini taruh di masjid dibaca sama jemaah yang ada? Apakah diri punya harta kemudian dibelikan misalnya makanan kemudian bermanfaat bagi orang-orang yang menggunakan, atau hari punya harta kemudian dibelikan ya barang-barang yang bermanfaat dan seterusnya? Apa yang bisa kita tinggalkan menjadi bekas kebaikan yang itu pahalanya terus terus mengalir kepada kita meskipun kita sudah dicabut nyawanya oleh malaikat Allah Azza wa Jalla. Fayuhsinu suhbatahuma, memperlakukannya dengan cara yang baik. Illa, kecuali siapa yang bertemu, siapa yang mendidik, siapa yang mengajari dua putrinya, kemudian memperlakukannya dengan cara yang baik, mendidiknya dengan cara yang baik. Illa adkhalatahu jannah, kecuali itu akan menjadi sebab dia masuk surga. Nah, terus kalau laki-laki gimana ya, Pak? Kan ini kan konteksnya perempuan, bagaimana dengan laki-laki? Maka pun juga sama. Karena hadis ini bakal kami sampaikan sebab urutnya atau konteksnya adalah ketika ada seorang ibu-ibu datang kepada Aisyah ingin bertemu Nabi SAW. Ibu ini bawa dua anak putri semua. Tapi qadarullah di rumah Nabi SAW hanya tersisa makanan saja. Makanannya bentuknya apa? Satu apa ya, Pak? 1 kilo beras, 1 kilo kurma, 1 biji kurma. Jadi ketika ibu ini datang ke rumahnya Nabi SAW, bayangkan rumahnya Nabi, dicari kemana-mana, subhanallah, tersisa 1 biji kurma. Karena Nabi suka memberi, Nabi suka memberi. Siapapun yang minta dikasih sama Nabi SAW. Makanya pernah suatu ketika ada seorang yang minta kepada Nabi, terus diberikan semuanya. Orang yang sampai mengatakan kepada kaumnya, aku diberi oleh seseorang yang tidak pernah takut kemiskinan. Itu Nabi, dikasih semuanya. Karena harta kita yang sesungguhnya itu adalah harta yang kita berikan kepada Allah SWT. Itu harta yang sesungguhnya. Harta yang kita salurkan di jalan Allah SWT, itulah al-malul hakiki. Itu adalah harta yang sesungguhnya. Bukan harta yang sekarang ada di rekening tabungan kita, bukan uang yang kita tabung, tapi harta yang sesungguhnya yang itu akan bermanfaat bagi kita nanti, jamaah. Bukan hari ini, tapi nanti. Itu adalah harta yang kita sedekahkan, harta yang kita salurkan di jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ibu ini kemudian mendapatkan 1 biji kurma dari siapa? Dari Aisyah radhiyallahu anha. Karena putrinya 2, kan nggak mungkin cuma dikasih salah satunya. Akhirnya apa? Kurma itu dibagi jadi 2. Ini dibuka, yang bijinya dibuang, kemudian dibagi 2. Yang 1 untuk putri yang pertama, yang 1 untuk putri yang kedua. Ibunya makan atau tidak, jemaah? Nggak makan. Nah,
Lalu kemudian Aisyah cerita kepada Rasulullah SAW, maka kemudian Rasulullah berkomentar dengan hadis ini. Kalau ada seseorang yang memiliki anak, kemudian sabar dalam mendidiknya, sabar dalam memberi makan, sabar, maka dia akan menjadi penghalang, akan menjadi dinding yang membatasi dia dengan neraka Allah SWT. Maka itu akan menjadi sebab masuk surga. Artinya sama juga, laki-laki atau perempuan, tapi memang konteksnya adalah ketika ini seorang perempuan, karena memang perempuan ini sangat istimewa, maka mereka inilah yang nanti akan menjadi pendidik dalam rumah ketika mungkin suami sedang beraktivitas atau yang lainnya. Dan hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan tarbiyatul aulad atau pendidikan anak ini memang menjadi sebuah PR yang tidak ringan dan tidak mudah. Ini butuh kesungguhan dari kita semuanya, karena merusak umat itu gampang, bangun umat itu sulit, tapi merusak mudah. Bahkan ada sebuah tulisan yang mengatakan untuk menghancurkan sebuah peradaban itu dengan 3 cara. Pertama, hancurkan pendidikannya, jadi jauhkan dari ilmu, biar mereka bodoh, biar mereka jahil. Makanya penjajah itu dulu ya, kita pernah mengalami itu, masih Mbah Buyut dan seterusnya mengalami. Kita sebagai penduduk pribumi tidak boleh untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi daripada misalnya penjajah atau yang lainnya. Jadi jadi kalau kita ingin menghancurin sebuah peradaban umat itu, jauhkan mereka dari ilmu, biar mereka itu ya sibuk dengan yang lain. Kalau belajar ya belajar yang standar, basic aja, dasar aja, tidak perlu untuk sampai ke perguruan tinggi atau pendidikan yang tinggi. Kemudian yang kedua, kalau kita ingin menghancurkan sebuah peradaban dari Allah, maka hancurkanlah keluarganya. Artinya keluarga itu dibuat keluarga yang hancur lebur. Makanya sekarang tontonan itu harus kita rank, kan? Tidak semuanya kemudian harus kita jadikan tuntunan, hancurkan keluarga dan sebagainya. Kemudian yang ketiga bagaimana? Hancurkan tokoh, figurnya itu dihancurkan, artinya namanya bisa direndahkan dan lain sebagainya. Jadi membuat kita sebagai umat ini tidak empati dengan orang-orang yang memang kita tokohkan. 3 hal ini: rusak pendidikannya, rusak keluarga, dan rusaknya nama baik dari tokoh atau ulama ataupun pemimpin yang ada di umat tersebut. Makanya dirahmati Allah, kita perlu untuk berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memulai dari sini. Pendidikan dimulai dari keluarga kita sendiri. Tidak perlu kita menyalahkan siapapun, tapi kita sekarang berusaha untuk mendidik dan menjaga keluarga kita sendiri. Wa anfusakum wa ahlikum. Gak usah kita melakukan itu seperti itu, yang itu seperti itu. Gak usah. Kita perlu untuk mendidik dengan cara yang diajarkan oleh Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW, yaitu mendidik dengan wahyu, mendidik dengan Al-Quran, mendidik dengan pendidikan yang Qurani, yang mengajarkan bahwa seseorang yang terdidik dengan cara yang baik, dikenalkan dengan wahyu, dikenalkan dengan hadis Nabi SAW, maka itu menjadi bekal. Kalau dia akan jadi entah itu misalnya pejabat publik, entah itu menjadi dokter, entah itu menjadi insinyur, entah itu menjadi apapun gitu. Tapi insya Allah dia sudah punya pegangan itu apa? Dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Orientasi anak tersebut suatu saat bukan hanya untuk menjadi orang yang kaya, tapi dia juga menjadi orang yang bermanfaat bagi siapapun. Karena sangat miris sekali kalau kita hanya menciptakan sebuah pendidikan yang tujuannya hanya menjadi seorang pekerja. Ini kan kita juga perlu untuk menyadari bahwa pendidikan itu seharusnya bukan hanya sebatas nanti kita kalau kita lulus kerja di sini ini seperti ini, tapi harus kemudian menciptakan sebuah inovasi yang baru. Indonesia ini punya masa lalu yang hebat.
Kita ini punya gen pejuang. DNA kita ini DNA para pahlawan. Kita punya pahlawan, pejuang yang hebat, pemimpin-pemimpin, bahkan dari ujung sana barat sampai ke timur itu kerajaan banyak sekali. Berarti kita perlu melanjutkan itu semuanya. Mulai dari pendidikan dalam keluarga kita, kenalkan siapa Allah SWT. Kita mengenalkan siapa yang harus kita sembah kepada putra-putra kita semua. Dan hadis yang terakhir yaitu hadis yang ke-78. Qala haddatsana Abu Nu'man. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Abu Nu'man berkata, qala haddatsana Sa'id bin Zaid. Dari Sa'id bin Zaid qala haddatsana Ali ibnu Zaid, dari Ali bin Zaid qala haddatsani Muhammad ibn al-Munkadir, dari Muhammad bin al-Munkadir anna Jabir bin Abdullah haddatsahu, bahwasanya Jabir bin Abdullah ini sahabat Nabi SAW, termasuk salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, itu Jabir bin Abdullah. Qala Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man kana lahu thalathu banatin yubbihunna wa yakfihinna wa yarhamuhunna faqad wajabat lahul jannah al-battah. Siapa yang memiliki 3 putri kemudian dia merawatnya, wa yakfihinna, dan memberikan kecukupan kepadanya, wa yarhamuhunna, dan memberikan kasih sayang kepada mereka. Dirawat, diberikan kecukupan, kemudian dikasih sayang, faqad wajabat lahul jannah, maka orang tersebut akan berhak mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Faqala rajulun min ba'dil qaum, tiba-tiba ada seseorang yang bertanya, wal wasintani wasintai, wahai Rasulullah, bagaimana kalau punya 2? Ya Rasulullah, kemudian Rasulullah bersabda, wasintai, begitu juga dengan yang punya 2. Artinya bukan hanya harus 3, tapi bahkan yang punya misalnya ada 1 putri atau 2 putri atau yang seterusnya, itu pun juga bisa menjadi sebab seseorang mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya di depan kita ini kesempatan ya, kita belajar hadis dari Nabi SAW bahwa seseorang bisa masuk surga karena dia berbuat baik kepada anak-anaknya. Sebagaimana yang sudah pernah kita pelajari, seseorang bisa masuk surga karena dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Sebaliknya, kita pernah bahas ada seorang anak yang dia masuk neraka sebab dia durhaka kepada ayah ibunya. Tapi ada juga orang tua yang tidak menjalankan kewajibannya, yang tidak menjalankan tugas dan yang diamanahkan oleh Allah SWT, dan bisa malah membuatnya masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak kita ini bisa menjadi sebab orang tuanya masuk surga atau sebab orang tuanya masuk neraka Allah SWT. Kalau kita tahu seperti ini, oh berarti kita berusaha ya maksimal mungkin untuk bisa sabar. Kita berdoa kepada Allah agar Allah limpahkan, Allah tumpahkan kesabarannya untuk kita semuanya, kesabaran yang berlapis-lapis, karena kita tahu di balik itu semuanya ada surga Allah yang menanti kita semuanya. Nah, di dalam Allah ini surga disiapkan bagi siapapun yang bisa menjalankan tugasnya sebagai orang tua, dan kita berharap memohon kepada Allah Azza wa Jalla semoga ya, umat Islam dan tentunya kita semuanya berada di dalam itu dikuatkan untuk bisa menjadi orang-orang masuk surga Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Karena tidak ada balasan yang bisa menggantikan balasan surga. Adik silahkan bayangkan kenikmatan apapun yang bisa terimajinasikan, itu tidak akan bisa menyamai dengan surga. Adik bisa membayangkan misalnya hari ini musim apa sih Pak? Musim buah apa ini ya? Nah, rambutan kayaknya Pak. Durian masih. Kalau mangga kan dari mana? Durian sini. Hadirin mungkin pernah makan durian yang paling enak, tapi itu masih ada yang lebih enak lagi. Gitu ya.
Jadi kita bisa bahkan ini makanan yang paling enak, ini adalah minuman yang paling enak, ini adalah tempat tinggal yang paling nyaman, itu di dunia. Tapi di surga ada yang tidak pernah kita bayangkan, ada yang tidak pernah bahkan kita bisa imajinasikan dengan ilustrasikan itu. Ada orang yang punya rumah, di rumah tersebut mungkin karpetnya masya Allah bersih, rumahnya bersih rapi, kemudian luas, di dalamnya ada taman dan seterusnya. Itu hanya di dunia. Bagaimana di surga? Tajri min tahtihul anhar, mengalir di bawahnya surga. Kemudian kalau dia ingin sesuatu, bukan kita yang mendekat, tetapi apa? Dia yang mendekatkan. Kalau kita makan makanan itu tidak akan menjadi kotoran jemaah. Jadi tidak ada kotoran di mana? Di surga sana. Tidak ada kotoran. Semuanya itu adalah bersih, semuanya thahir. Tapi balasan bagi orang-orang yang salih. A'dadtu ibadis shalihin, aku telah siapkan, kata Allah SWT, bagi hamba-hambaku yang salih, kenikmatan yang